kepada para jenderal yang berada di belakang PIK 2 atau yang berada di belakang oligarki, saya ingatkan, sadarlah. Jangan hanya untuk mencari makan, mementingkan dirimu sendiri, mementingkan perutmu sendiri, terus mengabaikan atau mengkhianati bangsamu, mengabaikan kedaulatan bangsamu. Seorang jenderal sudah pasti memiliki pengalaman berbangsa dan bernegara, dan doktrinnya tertanam NKRI harga mati, cinta tanah air. Politik tentara adalah politik negara. Tapi ketika kalian berkolaborasi bersama-sama dengan oligarki yang merusak bangsa ini, saya katakan kalian biadab, kalian pengecut, dan kalian pengkhianat bangsa. Tidak pantas ada simbol-simbol pangkat-pangkat bintang 4, bintang 3, tanda-tanda jasa yang bertebaran. Lempar, buang tanda jasamu, pangkat-pangkatmu. Salam waras, salam NKRI, salam nasional sejati. Dan saya Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan arahan Pak Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin yang lalu ketika saya menghadap beliau ke istana, maka secara formal hari ini saya akan mendatangi surat keputusan menteri untuk mencabut izin berusaha 18 perusahaan seluas 526.144 hektar yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Sekali lagi, ini adalah demi menegakkan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia seperti yang diperintahkan oleh Pak Prabowo Subianto. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tapi kita nggak boleh beli ya, buat apa ya? Ya, ini kita ada tapi kita nggak boleh beli, Pak. Bagaimana, Pak? Lah terus ini buat apa, Bu? Ini buat apa? Ya punya orang diapain? Dijual kan? Nggak apa-apa. Intinya iya, udah punya orang. Punya orang. Antrean udah nggak usah pusing. Punya orang punya siapa, Bu? Punya orang punya siapa? Kita mau beli, Bu. Masa dipersulit? Hah? Mau buat apa? Mau buat ibu timbun? Hah? Mau buat ibu timbun nih? Saya nih. timbun, saya mau buat tidur. Oh, buat tidur ya. Iya, ya bagus. Ya, kita rakyat nyarinya kemana-mana. Kamu jangan jadi provokator. Kita bukan provokator ya, Pak. Kita nyari udah muter-muter ya, Pak. Udah dibatas, Bu. Udah, Bu. Dibatasin gua tahu. Tapi jangan kayak gitu, ini ditimbun-timbun gimana? Bu, dibatas. Lu yang mikir. Udah. Kita beli. Udah. Mau untungnya aja sendiri. Jangan mentang-mentang punya uang. Udah, enggak. Emang tadi dari pagi udah dari pagi. Jangan mentang-mentang punya uang nimbun-nimbun ya. Ayo, nih. Kenapa? Udah, Bu. Udah dibalikin. Udah balik. Enak saja ya. Udah balik. Balik udah. Saya diiniin ya, saya diituin ya. Nih. Nih, saya dikeroyok. Saya dikeroyok sama orang nih. Merasa punya uang. Saya dikeroyok merasa sama orang yang punya uang. Oh, nih. Panggil aja. Ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran jalan menyalami para menteri, ketika Bahlil salaman dengan Pak Prabowo biasa aja berdiri dia salaman, tapi begitu Gibran lewat dia cium tangannya Gibran. Kalau saya melihat ini bahwa dalam pikiran analisa saya ini, dalam pikiran Bahlil, bahwa ini adalah pemimpin saya dan akan menjadi pemimpin saya, dan dia punya kekuatan yang luar biasa, maka saya harus mencium tangannya. Itu falsafah kan begitu.
Ini friksi. Friksi yang pertama muncul, nanti ada kelompoknya wakil presiden, kelompoknya presiden. Belum lagi kalau saya seorang tentara, saya selalu berpikir tentang ancaman. Jadi menteri-menteri yang ada, menurut analisa pribadi saya, itu ada semacam kuda Troya. Masuk ke dalam untuk menyiapkan, menjadikan sang pangeran menjadi orang nomor satu. Entah gimana caranya. Boleh saya berpikir seperti itu sebagai rakyat. Boleh. Pengkhianat bangsa, kau mengkhianati. Khianat paksa bersembunyi di kegelapan. Bicara tentang orang ini tidak ada habisnya. Seolah-olah semua kelakuan iblis dia punya. Ketika menjabat sebagai gubernur, baru 2 tahun lebih sedikit sudah ditinggal untuk mencari kekuasaannya lebih tinggi. Lalu ketika ia dipercaya, ia khianati partai dan orang-orang yang percaya padanya. Ketika ia melihat hutan habis digunduli, dikeruk untuk keuntungan pribadi. Ketika Indonesia penuh dengan hasil tambang, dia keruk bersama keluarganya. Ketika di depannya ada laut, dia bantu oligarki untuk menguasainya. Lalu apa yang tersisa sekarang di Indonesia? Tinggal langit yang penuh dengan polusi. Akankah dia kapring-kapring juga? Keserakahan telah membutakan mata dan hatinya. Indonesia is not all right. This is Indonesia's 7th president, and he is messed up. Here's the story behind it. When Jokowi was elected in 2014, he was seen as the good guy because he came from a very humble background. So people began to believe he would destroy corruption and elite dominance as Indonesia's president. However, as he is reaching the end of his 2nd term, he's no longer the good guy like he used to be. And this is because he's been trying to build a political dynasty with his children. His oldest son, Gibran Rakabuming, is now the Indonesia's vice president. But the problem is he was not supposed to be able to run for presidential election because he is 36 years old. The Indonesian constitution clearly stated the minimum age must be 40 years old. But guess what? He was granted the right to run as vice president. And this happened due to a constitutional court decision that was presided over by Anwar Usman, or Jokowi's brother-in-law and the uncle of Gibran. So they changed the law so that Gibran can partake in the election. But it doesn't end here. Gibran's brother, Kaesang, is just as troublesome. Not only he became the chairman of a political party just 2 days after joining in, he also got a big ugly scandal. It is said that Jokowi and his family is living in luxury. And this is terrible since Indonesia's middle class shrunk by nearly 10 million people between 2019 and 2024. And yet Widodo's son, Kaesang, was recently seen online flying on a private jet with his wife. Local media reports found that the private jet was a Gulfstream G650ER, which costs an average 300 million rupiahs per hour. Wow, that's a lot of money. Talking about scandal, Gibran also got one, and actually a lot worse. In the past, the elected president, Prabowo Subianto, used to be the political rival of Jokowi. So both of their supporters weren't in a good term. But here's the real problem. There is this chat forum called Kaskus. It's like Reddit and Quora if you don't know. The trouble comes from a troll account named Fufufafa, who believed by many that this account was actually Gibran due to its digital footprint. This stupidly named account is known to have posted insults against Prabowo before the 2019 elections. He's saying things like, "Your son is gay. You got fired from the military. You ain't got no wife, and your supporters are radical Islamists." Well, I gotta say, he's busted because of his own stupidity. We must not become like him, guys.
panjang dari semua ini. Mulyono, kau ahlinya seni tipuan. Dosanya engkau telah merusak demokrasi. Dosanya engkau telah merusak konstitusi. Harapan rakyat punya pemimpin majukan negeri. Hanya dalam mimpi. Mulyono, engkau sumpah di depan rakyatmu, tak malu, sungguh tak punya malu. Walaupun engkau rusak negeriku, namun kami bahagia akhirnya lengser juga. Ada yang lagi asik deh, nggak bisa move on ya, lagi main presiden-presidenan. Nah, jadi tanggal 6 Januari kemarin 2025 ya, jadi masih baru banget. Dia tuh lagi ngelakuin yang namanya kunjungan kerja presiden. Ini tuh 2025 atau 2024 sih? Presidennya ada 2, emang udah ganti ya? Jadi Pak Jokowi ini pergi ke Bank Sampah Banjarnegara, BSB di Jawa Tengah. Masalahnya dia itu bukan dikawal sama 1, 2, 3, atau 10 deh polisi. Tapi dia dikawal sama 191 polisi. Kayak, itu pajak aku Bapak. Dibuat main presiden-presiden, itu pajak kita semua guys. Udah begini, bukan masyarakat nih yang kepanasan. Malah para ternak Mulyono sama para cebokersnya tuh yang kepanasan. Ya kelojotan sih, gara-gara berita dari OCCRP ini yang udah banyak banget dibahas. Dinobatkannya Pak Jokowi sebagai nominasi tokoh terkorup 2024. Bahkan dari pendukungnya dia mau kirim bom. Coba deh, itu kayak di luar seluruh prediksi BMKG gua. Oke, kita ngomongin masalah corrupted atau korupsi itu tadi. Ini tuh bukan cuman masalah korupsi uang aja. Tapi kalau ngomongin misalnya file corrupted, itu tuh artinya file ini rusak, makanya nggak bisa dibuka. Jadi Pak Jokowi ini adalah orang yang merusak. Nah, contohnya misalnya, itu tuh ada pemerintahannya dia yang melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam kita, dan pada akhirnya ini tuh menciptakan konflik akibat ketidakstabilan tadi gitu loh Bolo. Udah ngerti kan sekarang? Nah, dengan masuknya Pak Jokowi sebagai nominasi tokoh terkorup 2024, tolong banget ini Bapak KPK, saya mohon ya, coba dong diusut. Masa tumpul banget sih? Kemarin Pak Hasto dikejar mulu. Tapi seru deh ngeliat Pak Hasto tuh joget di depan KPK. Nggak gitu, salah diksinya salah. Harusnya tuh Pak Hasto joget di depan KPK saat event lari acara Soekarno-an, itu yang bener. Adili Jokowi, penjahat demokrasi. Adili Jokowi, jongosnya oligarki. Wahai seluruh rakyat negeri, sadarkah engkau kini si Jokowi yang tirani mengoyak bangsa ini. Rakyat terpecah belah, saling hina, saling caci, demi pertahankan kuasa Raja Nomor Jokowi. Adili Jokowi, penjahat demokrasi. Adili Jokowi, perusak negeri ini. Adili Jokowi, penjahat demokrasi, agar kisah kelam tak terulang lagi. Hai Jokowi, kau jangan lari.
Saya mendapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri. Kalau tidak, maka masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar. Misalnya seperti itu. Atau disebutkan bahwa kalau tidak mau mengikuti keinginan Jokowi untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi menterinya, maka ekonomi akan diganggu. Atau konglomerat akan yang menjadi barisan dari Joko Widodo itu akan membuat ekonomi Indonesia terganggu, dan dengan begitu nanti bisa terjadi chaos dan ujungnya bisa terjadi proses impeachment atau Prabowo itu digagalkan atau diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap kami masyarakat Provinsi Banten yang tinggal di Tutugan Gunung Karang, Kabupaten Pandeglang, menyatakan sikap dengan tegas perihal proyek PIK 2 yang mengatasnamakan proyek strategi negara, strategi nasional. Maka dengan ini kami segenap masyarakat Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menolak terhadap proyek tersebut karena jelas akan merugikan masyarakat Banten. Juga kami sampaikan kepada Saudara Prabowo Subianto sebagai Bapak Presiden Republik Indonesia agar segera keluar dari proyek sesat tersebut yang akan membawa malapetaka dan menyengsarakan masyarakat Banten pada umumnya. Demikian kami mengajak kepada seluruh tokoh masyarakat, kepada seluruh ormas, kepada seluruh jawara agar bersama-sama bahu-membahu nanti pada tanggal 12 Januari untuk datang bersama-sama menolak PIK 2 dan miras di Cikande. Maka dengan ini kami yang hadir, yang berkumpul, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para jawara, semuanya menolak PIK 2 tersebut. Demikian pernyataan sikap yang kami sampaikan kepada segenap seluruh masyarakat Provinsi Banten untuk dimaklumi bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.